Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTubeku. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya, supaya bisa dukung channel aku terus. Oke, kali ini aku akan membawakan sebuah kisah horor hantu urban legend yang udah terkenal banget di mana-mana. Si Manis Jembatan Ancol. Udah merah-merah nih, merah. Si Manis Jembatan Ancol. Mendengar kata Ancol, nah kalian pasti langsung mengasosiasikannya dengan pantai, taman hiburan, serta akuarium terbesar di Indonesia. Apalagi dengan banyaknya acara seru dan promo yang kerap dihadirkan di kawasan Ancol ini. Sehingga Ancol ini senantiasa jadi opsi menarik buat teman-teman yang ingin sekedar getaway tanpa harus pergi jauh dari kota Jakarta. Namun, di tengah popularitas Ancol, menyimpan sebuah misteri kelam. Kisah misteri kelam itu atau kisah urban legend itu dikenal dengan nama Si Manis Jembatan Ancol. Bagi teman-teman semua yang anak 90-an pastinya tidak akan merasa asing dengan hal tersebut karena Si Manis Jembatan Ancol pernah diangkat ke layar kaca dan dibintangi oleh beberapa artis ternama. Nah, setelah aku mencari beberapa referensi sumber, bahwa legenda urban tersebut berasal dari kejadian yang nyata. Nah, aku menemukan ada dua versi cerita yang berbeda tentang Si Manis Jembatan Ancol ini. Nah, walaupun tidak diketahui secara pasti kisah mana yang benar dan yang paling sesuai, namun keduanya ini memiliki akhir cerita yang tragis. Penasaran dengan kisah lengkapnya? Mari kita bahas bersama-sama. Pada awal abad 18, ketika Jakarta masih dikenal dengan nama Kota Batavia, seorang perempuan muda yang berusia 16 tahun bernama Maryam ditemukan terbunuh di kawasan Ancol. Maryam dikenal sebagai gadis muda yang cantik dan molek. Ia bekerja di rumah pedagang tua yang sangat kaya raya dan telah memiliki istri. Kecantikan dan kemolekan Maryam ini rupanya menarik perhatian majikannya. Hingga suatu hari Maryam ini dilamar dan diajak untuk menikah. Sehingga kelak menjadi seorang selir dari majikannya ini. Kalau kalian kira-kira jadi Maryam, diterima nggak ya? Kalian tuh cantik tapi mau diperistri oleh seorang yang udah tua gitu. Kira-kira mau nggak? Malah cuy, si Maryam juga nggak mau. Permintaan sang majikan ditolak oleh Maryam. Wanita ini pun kabur dari rumah. Nah, sayangnya, rencana Maryam ini untuk melarikan diri ini rupanya tidak berhasil, gagal gitu. Gadis cantik ini diperkosa secara bergilir dan kemudian dibunuh oleh para preman yang disuruh oleh majikannya. Padahal kala itu sang majikan hanya menyuruh anak buahnya untuk mengejar dan menangkap si Maryam ini yang lari dari rumah sang majikan karena tak ingin dinikahi tadi. Karena para preman yang takut ketahuan gelangnya itu kemudian memilih untuk melemparkan jasad Maryam ke area persawahan yang berlokasi tak jauh dari tempat ia terbunuh, yakni di kawasan Ancol yang kini sudah berubah menjadi jembatan. Kisah yang kedua tak kalah tragis dari Si Manis Jembatan Ancol yang versi pertama tadi. Didapatkan dari seorang budayawan Betawi yang bernama Ridwan Saidi. Nah, dia ini lagi meneliti kisah Si Manis Jembatan Ancol ini. Nah, si Ridwan ini dapat sumbernya ini dari saksi hidup yang pernah ia temui ketika melakukan investigasi atau survei atau penelitiannya ini pada tahun 1955 sampai 1960. Nah, menurut kisahnya itu pada abad ke-19 sekitar tahun 1817
Hiduplah seorang gadis yatim yang hidup bersama ibunya yang bernama Mak Emper. Mak Emper dan anaknya yang bernama Siti Arya tinggal di suatu pavilion milik seorang juragan kaya, sama yang tadi ya. Ketika Siti Arya ini berusia 16 tahun, sang juragan pemilik rumah ini rupanya jatuh hati padanya karena cantik gitu kan. Nah, dia itu berniat menikahi Siti Arya ini dan menjadikannya sebagai selir. Mirip nih sama cerita yang pertama. Nah, Arya ini menolak permintaan sang majikan, kemudian ia melarikan diri. Nah, bukannya mendapat pencerahan, Siti Arya ini malah bertemu dengan Oe Tambastia, yaitu pedagang tembakau keturunan Tionghoa di Batavia yang berasal dari Pekalongan. Ia dikenal sebagai pria playboy pada masanya dan sangat suka main perempuan. Nah, karena dia itu ketemu terus melihat paras cantiknya si Arya ini, Ayah itu lantas tergoda gitu, ingin menjadikannya sebagai koleksinya gitu, koleksi ya gitulah. Karena takut kan ya, kemudian Siti Arya ini kembali kabur untuk menyelamatkan diri. Iyalah ya, takut lah ya. Keluar lubang singa, jatuh ke lubang buaya. Keluar dari kandangnya si majikan karena nggak mau diperistri, tapi malah jatuh ke tangan orang si playboy, si Oe Tambay tadi. Nah, karena si Arya ini menolak cintanya atau menolak dijadikan koleksi atau selir oleh Oe Tambastia tadi, akhirnya si Oe ini marah kan. Nah, dia menyuruh dua preman untuk mengejarnya. Pergerakan Arya ini kalah cepat sama dibandingkan dengan preman-preman tadi. Nah, akhirnya Siti Arya ini menemui ajalnya di Bandungan Depet dekat Danau Sunter di tangan preman-preman tadi. Jenazahnya kemudian dibuang sekitar 400 meter dari jembatan Ancol. Berbeda dengan kisah sebelumnya, Siti Arya meninggal karena membela harga dirinya, karena yang versi pertama kan tadi mau diperkosa kan. Nah, ia meninggal kalau yang versi kedua ini tanpa diperkosa oleh para pembunuhnya. Kabarnya, hantu wanita yang biasa ditemui di kawasan inilah yang kemudian populer dikenal dengan sebagai si manis jembatan Ancol. Konon, si manis jembatan Ancol ini menjadi arwah yang gentayangan karena ingin memberitahu keberadaannya pada sang ibu. Sementara Oe Tambastia akhirnya meninggal dengan cara digantung oleh Belanda di Taman Fathahillah, Jakarta Utara. Ia dihukum gantung karena ketahuan memiliki banyak kasus pembunuhan, salah satunya adalah membunuh ipar kandungnya sendiri yang bernama Sutejo. Oe membunuh Sutejo karena cemburu melihat kedekatan Sutejo dengan sang istri. Kemudian aku ada lagi dari sumber kumparan. Mereka itu meneliti lagi tentang kasus ini. Berdasarkan pengakuan pria yang tidak disebutkan namanya itu, tak menampik bahwa memang ada sosok wanita yang bermukim di jembatan Ancol. Hanya saja menurut pria yang akrab disebut Bri itu tak mengetahui nama sosok astral tersebut. Memang awal tahun 2018 lalu ia pernah menyambangi lokasi tersebut untuk berkomunikasi dengan para penunggu jembatan Ancol untuk kebutuhan pekerjaannya. Berdasarkan hasil komunikasinya dengan para penunggu arwah di jembatan Ancol itu, ya memang di situ itu banyak yang bermukim di situ. Layaknya seorang manusia yang mencari tempat tinggal. Dan memang kalau bisa dibilang itu para arwah yang di situ meninggalnya tidak wajar, lebih ke kayak dibuang atau kasus pembunuhan gitu. Nah, Bri juga mengatakan bahwa sosok tersebut itu tidak terlihat seperti anak remaja atau ABG, melainkan wanita yang berusia 30-an menjelang 40 gitu. Pakaian yang dikenakannya pun tidak semerah yang biasa dilihat di film-film atau di sinetron si manis jembatan Ancol itu, tidak merah terang gitu. Dalam pertemuannya 3 kali dengan sosok itu, yang ditemui itu menggunakan warna yang berbeda, kadang merah, kadang hijau, kadang kuning gitu, jadi ganti-ganti. Dan merahnya itu cenderung lebih gelap daripada yang ada di sinetron atau di film itu. Bajunya atau dressnya itu cuman sampai selutut, nggak sampai panjang ke betis gitu, enggak. Soal alasan mengapa sosok wanita itu masih gentayangan, Bri meyakini bahwa mereka biasanya masih memiliki urusan yang belum terselesaikan. Jadi mereka itu kayak belum terima dengan cara mereka itu meninggalkan dunia itu. Jadilah arwah penasaran atau arwah gentayangan. Walau diliputi kisah menyedihkan yang berkembang menjadi urban legend,
Ancol yang dulu bukanlah yang sekarang, guys. Kawasan seluas 522 hektar itu yang dulunya dibiarkan terlantar dan jadi sarang penyakit, kini telah berubah menjadi kawasan rekreasi terpadu. Terima kasih sudah menonton video ini. Bagi teman-teman yang ingin request kisah-kisah apa yang aku bahas di sini, bisa komen di bawah ya. Bye-bye.